udah jam 6. Aduh, telat dong aku. Ketawa yang bisa jadi obat. Jam berapa ini? Hah, udah jam 6. Aduh, telat dong aku. Enggak deng, kan ini hari Minggu. Hehehe, dasar Jamal. Mandi aja lah aku. Wah, belum bangun juga nih Laili. Laili, bangun, udah siang Laili. Laili, hei Laili, bangun, udah siang. Laili. Apa sih Mas Jamal? Ini kan hari Minggu. Ayo bangun Laili. Laili masih ngantuk Mas Jamal. Ayo dek bangun, udah siang ini. Iya Mas. Nah gitu dong. Ya udah Mas Jamal mandi dulu. Wah, kalau udah bersih-bersih gini, enaknya sih YouTube-an nih. Lah, belum bangun juga nih si Laili. Laili, bangun Laili. Kalau enggak, ntar Mas Jamal siram nih. Aduh, iya Mas, iya. Awas aja ya kalau nggak bangun lagi. Loh, kok bisa gitu sih? Kok sepi ya Mas? Emang Laili sama Umi kemana Mas? Laili, anu dek, Mas juga nggak tahu. Tadi Mas bangun soalnya udah nggak ada. Oh iya, kayaknya sih lagi nganterin Mufid beli peralatan menggambar Mas. Nah, iya, kayaknya tuh nganterin si Mufid dek. Mas Jamal kenapa sih? Ketawa-ketawa sendiri dari tadi. Lucu banget. Tuh kan Mas Jamal ini, ketawain apaan sih? Iya Laili, Mas Jamal dengerin kok. Awas loh Mas, ntar Mas bisa-bisa sakit jiwa loh. Enak aja. Laili, nih ya dengerin Mas Jamal. Orang yang sakit jiwa itu ketawa atau senyum-senyum sendiri terjadi karena banyak faktor dek. Pertama, karena gangguan otak. Terus bisa juga karena kelainan bawaan. Kemudian pengaruh obat-obatan dan juga depresi. Orang yang mentalnya terganggu mungkin juga bisa terjadi pemicunya ya karena tekanan. Terus yang paling memperkuat faktor kenapa orang yang sakit jiwa itu suka bereaksi berlebihan, biasanya karena faktor halusinasi. Nah, halusinasi itu muncul dari faktor-faktor yang Mas sebutin tadi. Emang Mas Jamal punya indikasi dari faktor-faktor yang tadi itu kah? Enggak kan dek? Iya deh ya. Habisnya Mas Jamal ketawa-ketawa nggak jelas nih. Yang menyebabkan orang sakit jiwa itu karena ketidakmampuan seseorang dalam beradaptasi mengatasi masalah yang dihadapi. Mas Jamal kan ketawa juga karena ada sebabnya, yaitu nontonin video di YouTube nih. Ganteng doang, kagak bernyanyi. Nah, kalau itu sih ketawa normal adekku. Karena pengaruh emosi aja bisa lihat video lucu. Ngerti nggak kamu? Iya deh, sekarang Laili ngerti. Iya Laili, tapi kamu tahu nggak sih? Kalau ketawa itu bisa meningkatkan fungsi vaskular serta menurunkan tekanan darah. Dengan ketawa berarti kita mampu mengelola stres dengan baik. Tanpa disadari, hal tersebut bisa menjadi faktor untuk menurunkan resiko masalah jantung serta meningkatkan kesehatan jantung kita juga loh. Wah, bahkan bisa begitu ya Mas Jamal? Selain itu, menurut penelitian di Jepang tahun 1996, ketawa bisa meningkatkan kekebalan tubuh loh. Humor dapat membantu seseorang untuk melawan penyakit dan juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pas kita ketawa, kita akan hirup udara dari diafragma kita yang merangsang pembersihan terhadap sistem limfatik. Aliran ini akan meningkatkan cairan limfatik melewati kelenjar getah bening dan bakalan berefek pada pembersihan racun. Gitu Laili, sudah jelas kan? Iya Mas ya. Ya udah deh.
Kalau gitu Laili mau ketawa terus, biar tingkat kekebalan di tubuh Laili semakin bertambah. Ya nggak gitu juga kali, Laili. Emang kamu mau apa? Dikatain orang sakit jiwa kayak Mas Jamal tadi? Ya enggak lah Mas, cukup Mas Jamal aja yang sakit. Wah, hal ini bisa menyebabkan kekacauan. Dinosaurus berukuran besar dari awal masa dinosaurus akan memangsa jenis dinosaurus yang lebih kecil dari evolusi yang telah terjadi. Ini yang terjadi jika dinosaurus masih hidup. Wah, keren banget museumnya. Iya It, banyak banget fosil dan bebatuannya. Tan It, kita foto di depan dinosaurus sana yuk. Ayo Za, ayo. Ini Za, bagus kan hasil jepretan aku? Iya deh, lumayan Tan. Hehe. Kalau dinosaurus nggak punah dan masih hidup sampai sekarang gimana ya? Waduh, aneh-aneh aja kamu nanyanya It. Kalau menurut artikel yang pernah aku baca sih katanya, pertama, bentuk dinosaurus akan berbeda dengan yang selama ini kita ketahui. Sama seperti makhluk hidup lainnya, dinosaurus yang hidup sejak jutaan tahun lalu akan mengalami evolusi jika masih hidup sampai sekarang. Nah, karena dinosaurus akan mengalami evolusi, maka bisa saja kita justru tidak mengetahui keberadaan mereka. Sebabnya adalah karena dinosaurus yang dilihat saat ini akan berbeda dengan penggambaran yang selama ini kita ketahui. Kedua, terjadi kekacauan karena seluruh dinosaurus bertemu. Kalau semua dinosaurus hidup dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, wah, hal ini bisa menyebabkan kekacauan. Dinosaurus berukuran besar dari awal masa dinosaurus akan memangsa jenis dinosaurus yang lebih kecil dari evolusi yang telah terjadi. Akibatnya, ada beberapa jenis dinosaurus yang kelaparan karena kesulitan mencari mangsa. Hal lainnya yang terjadi kalau dinosaurus masih ada sampai saat ini adalah, kalaupun evolusi dari dinosaurus masih mempertahankan ukuran dan kemampuan mereka untuk berburu, bisa jadi peradaban manusia nggak akan pernah ada, sehingga kita sendiri pun nggak punya kesempatan untuk melihat mereka hidup di zaman sekarang. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari artikel yang aku baca, It. Oh gitu ya. Jadi intinya tuh, meskipun dinosaurus masih hidup sampai saat ini, itu nggak akan mungkin bentuknya sama seperti fosil ini ya? Nah, iya gitu. Aku juga pernah baca, katanya dinosaurus itu masih ada sampai sekarang loh Tan. Wah, beneran itu Tan? Iya, katanya burung hantu adalah salah satu dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Wow, beda banget ya. Tapi kita harus bersyukur ya, meskipun nggak bisa lihat dinosaurus raksasa, kita masih bisa lihat dan mengamatinya lewat fosil ini. Iya bener banget tuh It. Nggak kebayang ya kalau kita hidup bersama dinosaurus raksasa. Duh. Ya udah, kita lanjut keliling ke tempat lain yuk. Oke, ayo Tan. Detail tentang suatu kejadian sebelum kita berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Kenapa kita tidak bisa ingat memori saat bayi? Laili, Nisa, kalian lagi pada ngapain nih? Hehehe, ini Fa, aku lagi minta ajarin soal matematika kemarin sama si Laili. Oh, kirain lagi ngapain? Fa, kemarin itu bayi kembar yang kamu posting di status WA kamu itu siapa, Pak? Oh, itu anaknya pamanku, Laili. Lucu kan?
Iya, lucu banget, Pak. Jadi pengen punya adik lagi. Kayaknya enak banget ya jadi bayi. Disayang semua orang. Iya ya, andai kita bisa balik lagi ke masa kita bayi. Hihihi. Tapi kamu tahu nggak, Layli? Kenapa kita nggak bisa inget ketika masa bayi kita dulu? Aku pernah coba untuk inget-inget, tapi nggak bisa terus. Kalau menurut artikel yang aku baca sih, katanya ada 2 penyebab. Kenapa kita tidak mengingat masa saat kita masih bayi, Pak? Pertama, otak kita itu belum sempurna saat kita masih bayi. Kondisi yang kita alami ini disebut juga infant amnesia atau amnesia bayi. Istilah ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jadi kita mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum kita berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. 2 bagian otak yang berperan dalam menyimpan memori adalah hipokampus dan media temporal lobe. Hipokampus bertugas membentuk memori, sedangkan media temporal lobe bertugas menyimpan memori jangka panjang. Hipokampus dan media temporal lobe sendiri baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Kedua, memori lama diganti oleh yang baru. Menurut penelitian tersebut, pada masa perkembangan otak, ada banyak sel saraf yang tumbuh dalam hipokampus. Ini salah satu hal yang menyebabkan memori saat kita masih bayi hilang. Lah, emangnya kemana semua memori itu, Lali? Sel saraf yang lama akan tergantikan dengan yang baru. Sel saraf baru pun akan membentuk memori yang juga baru. Memori lama akan tergantikan dan membuat otak kita sulit untuk mengingatnya. Otak akan menganggap memori yang lama tersebut sebagai sesuatu yang kurang berguna. Otak kita akan membuat memori baru yang lebih berguna. Jadi itulah alasan mengapa kita sulit mengingat kejadian saat kita masih bayi. Oh, gitu ya, Li. Lah, berarti sayang banget ya masa indah kita terlupakan gitu aja. Kalau sekarang kan dunia teknologi makin canggih, Nis. Tinggal direkam aja, dan kita bisa menontonnya berulang-ulang deh. Oh iya ya, bener juga kamu, Li. Berarti anak kecil sekarang enak ya. Dia bisa lihat banyak kenangan di masa bayinya. Iya, enak banget ya. Aku ke kamar mandi dulu ya. Mau cuci muka. Hihihi. Aku ikut juga nih. Dasar ya kalian berdua, kalau nggak laparan yang ngantukan.